Salam, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudariku yang saya kasih dan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya pada malam hari ini, dan dalam video saya kali ini saya akan mencoba untuk menjawab tuduhan-tuduhan dari saudara-saudara kita umat muslim. Mereka mengklaim bahwa Yesus Kristus bukanlah Tuhan berdasarkan ayat-ayat referensi dari Al-Quran mereka. Dan saya juga akan menjawab dan saya akan membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan berdasarkan ayat-ayat referensi yang ada di dalam kitab umat Kristen. Mari kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Islami dimanapun kalian berada, sesuai dengan judul, Bamtri Channel akan membacakan surat-surat yang ada di dalam Al-Quran tentang bukti bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan. Yang pertama ada di dalam surat Al-Maidah ayat 72. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam wa qala al-masihu ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahun nar wa ma lizzalimina min ansar. Artinya, sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu. Yang kedua masih surah Al-Maidah ayat 73. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara alladzina qalu innallaha thalithu salasah wa ma min ilahin illa ilahun wahid wa illam yantahu amma yaquluna layamassanna alladzina kafaru minhum azabun alim. Artinya, sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga, padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih. Surat yang ketiga, surat Az-Zuhruf ayat 59. In huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israil. Artinya, dia Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan nikmat kenabian kepadanya, dan kami jadikan dia sebagai contoh bagi Bani Israel. Surah yang keempat, surah Al-Hajj ayat 73. Ya
أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. Artinya, wahai manusia, telah dibuat suatu perumpamaan, maka dengarkanlah. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Sama lemahnya yang menyembah dan yang disembah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Dan inilah jawaban yang berdasarkan ayat-ayat referensi dari Alkitab. Di Alkitab tidak ada satu ayat pun yang menyatakan bahwa Tuhan itu minta disembah. Sejak umat Tuhan di masa lampau hingga sekarang, menyembah Tuhan itu bukan karena Tuhan menuntut untuk minta disembah. Tetapi umat Allah menyembah Tuhan itu adalah akibat dari kedahsyatan kuasa dan kemuliaannya yang menggetarkan hati manusia. Sehingga yang kita sembah itu dapat kita percayai, akui, ditakuti, dihormati, dan dapat diandalkan dalam kehidupan kita. Begitu pula dengan Yesus yang adalah Allah berinkarnasi menjadi manusia. Yesus tidak pernah minta untuk disembah. Di Alkitab tidak ada satu ayat pun yang berbunyi di mana Yesus mengatakan, "Akulah Tuhan, sembahlah aku." Jadi, bila ada orang yang menuntut umat Kristen supaya menunjukkan di mana terdapat ayat yang menyatakan bahwa Yesus minta disembah, maka bunyi persis ayat yang diminta tersebut memang tidak akan kita temui di Alkitab. Karena baik Allah yang adalah roh dan ketika Allah berinkarnasi menjadi Yesus manusia, di Alkitab tidak ada ayat yang menyatakan minta untuk disembah. Sebab alasan manusia menyembah Tuhan itu karena dirinya telah percaya dengan apa yang disembahnya. Kita menyembah Tuhan itu karena kesadaran diri dan bukan diminta oleh Tuhan. Lagi pula, haruskah Yesus mengatakan dengan kalimat yang persis seperti yang manusia inginkan? Memangnya siapa kita? Meskipun di Alkitab tidak ada bunyi ayat yang menyatakan di mana Yesus berkata, "Akulah Tuhan, sembahlah aku." Namun di Alkitab ada beberapa ayat yang menyatakan Yesus mengakui bahwa dirinya adalah Allah. Inilah beberapa contoh ayatnya. Wahyu 1 ayat 2. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Wahyu 21 ayat 6. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Wahyu 21 ayat 7. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Ternyata dalam bunyi ayat-ayat tersebut, Yesus menyatakan bahwa dia adalah Allah. Jelas sekali bukan? Meskipun Yesus tidak minta untuk disembah, namun kita dapat menemukan bukti-bukti ayat bahwa Yesus juga tidak pernah menolak atau melarang orang yang menyembahnya. Inilah beberapa contoh ayat di Alkitab di mana Yesus disembah oleh orang-orang. Kata menyembah yang diterjemahkan dalam bunyi ayat-ayat berikut ini adalah berasal dari kata dasar proskuneo yang bermakna sembah sujud. Proskuneo adalah kata Yunani yang dipakai untuk penyembahan kepada Allah Bapa. Sebab Tuhan adalah Maha Mulia dan hanya Dia saja yang layak untuk disembah. Jadi kata menyembah dalam bunyi ayat-ayat berikut ini membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang layak untuk disembah. Yang pertama, Yesus disembah oleh para murid-Nya. Matius 28 ayat 16-17. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka.
Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yang kedua, Yesus disembah oleh semua muridnya yang sudah percaya. Lukas 24 ayat 52. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Ketiga, Yesus disembah oleh orang yang kerasukan roh jahat yang akhirnya disembuhkan oleh Yesus. Markus 5 ayat 6. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Yang keempat, Yesus disembah oleh orang buta yang telah disembuhkan olehnya. Yohanes 9 ayat 38 katanya, "Aku percaya Tuhan," lalu ia sujud menyembahnya. 5. Yesus disembah oleh orang berpenyakit kusta yang kemudian disembuhkan olehnya. Matius 8 ayat 2. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Keenam, Yesus disembah oleh seorang kepala rumah ibadah. Matius 9 ayat 18. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." 7. Yesus disembah oleh perempuan Kanaan yang percaya. Matius 15 ayat 25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Kedelapan, Yesus disembah oleh orang-orang Majus dari timur. Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. 9. Yesus disembah oleh Yohanes. Wahyu 1 ayat 17-18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Yang ke-10, semua malaikat harus menyembah Yesus. Ibrani 1 ayat 6. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah dia." Selain ayat-ayat tersebut, sebenarnya masih ada beberapa ayat lainnya yang menuliskan bahwa Yesus disembah. Namun Yesus tidak perlu minta orang untuk menyembah dirinya, apalagi meminta kepada orang-orang yang tidak mau percaya kepadanya. Yang ketika pada zaman Yesus manusia hidup di bumi ini, dicontohkan oleh para ahli Taurat dan kaum Farisi. Lagi pula akan seperti orang yang terlihat gila hormat, serta sebuah kebodohan bila ketika itu Yesus minta untuk disembah. Karena pernyataan yang demikian akan dapat mengundang resiko politik dan sosial pada zaman itu, di mana orang-orang yang tidak percaya dan memusuhi Yesus akan langsung mengancam kelangsungan misi penginjilannya. Nah, demikianlah video yang baru saja kita saksikan secara bersama-sama. Dan menurut kesimpulan dari saya, sebenarnya Islam tidak bisa membantah fakta-fakta yang terjadi, dokumen-dokumen yang terjadi, yang terukir di dalam sejarah. Karena kekristenan lebih awal lahir ke dalam dunia dibanding dengan Islam. Kekristenan lahir pada abad yang pertama dan Islam lahir setelah 600 tahun dari abad yang pertama. Contohnya seperti kemerdekaan bangsa Indonesia atau negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Sejarah yang membuktikan bahwa kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945 yang dipimpin oleh Presiden Soekarno itu tidak bisa dihilangkan atau tidak bisa dibantah oleh zaman sekarang atau masa sekarang. Karena itu adalah data-data yang paling pertama lahir di bangsa ini. Nah, begitu juga dengan kekristenan dengan Islam. Islam tidak bisa membantah fakta-fakta yang terjadi. Di abad pertama lahirnya kekristenan. Kira-kira begitu menurut saya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Semoga video ini memperlengkapi kita dan semakin menyempurnakan
atau menjawab tuduhan-tuduhan dari saudara-saudara kita. Demikianlah Tuhan Yesus memberkati kita.